Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah kita sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas limpah rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa meski lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua beserta keluarga dan umat muslim semuanya senantiasa dalam lindungannya. Yang pertama, masih dalam suasana Syawal, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita di sepanjang bulan Ramadan kemarin, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan amal soleh lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberi kesempatan umur panjang untuk bisa menjumpai bulan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai syahrun azimun, syahrun mubarakun. Itu sebagai berjumpa kembali pada tahun mendatang dalam kondisi yang lebih baik, insya Allah. Para alim ulama, para peserta Liqa Syawal yang saya hormati, kita saat ini berada di situasi pandemi, dan pandemi COVID-19 ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Apa saja pelajaran yang berharga itu? Yang pertama adalah bahwa begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa ketaatan itu akan membawa rahmat dan kemaksiatan itu akan membawa fasad. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusli bahwa pandemi ini memang musibah, dan sebagai musibah tidak ada cara terbaik untuk kita menghadapinya kecuali dengan ridho, dengan ikhlas dan sabar, ya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrahaha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak adalah musibah yang terjadi di muka bumi dan juga menimpa diri kalian kecuali itu semua sudah tertulis sejak azali di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kita ini sekarang manusia di muka bumi kelimpungan menghadapi pandemi ini. Menghadapi bukan raksasa yang sangat besar, yang sangat jahat, atau sekelompok orang yang bersenjata lengkap, tapi menghadapi satu makhluk yang bahkan dengan perbesaran 1000 kali di bawah mikroskop pun belum terlihat. Jadi yang demikian itu kata Allah yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi pelajaran yang pertama adalah bahwa ketaatan itu membawa rahmat dan kemaksiatan membawa fasad. Memang betul ini adalah musibah, tidak ada musibah kecuali kita harus hadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tapi jikalau kita telusur, sesungguhnya ini adalah fasad. Fasad atau kerusakan yang timbul karena apa? Karena kemaksiatan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusli, Dhahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nyata kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan manusia, dan tangan manusia dimaksud oleh
Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dan kitab tafsir yang tadi sudah disampaikan adalah bisa babi ma'asinas wa dzunubihim, karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Maksiat adalah pelanggaran terhadap syariah, melakukan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan. Dan setiap maksiat yang berdosa, dan setiap maksiat itu pasti berdosa, dan setiap maksiat yang berdosa itu pasti menimbulkan fasad. Jadi pandemi ini memang musibah, tapi kalau kita telusur ini adalah fasad. Kalau ini fasad karena apa? Karena kemaksiatan, karena pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara. Ketentuan hukum syara menyangkut apa? Menyangkut makanan dan permakanan. Adalah Peng Xiao, seorang peneliti di Wuhan Institute of Virology, di Wuhan di Cina, pada Februari tahun 2019, itu sudah menulis di dalam jurnal internasional bahwa bahkan akan ada wabah serupa SARS dan MERS di Cina. Peng ini bukan seorang dukun, dia seorang peneliti. Dia meneliti dua hal. Dia sampai pada kesimpulan beritu karena dia melihat dua fakta. Yang pertama adalah bahwa ternyata coronavirus itu dia seperti keluarga besar. Jadi SARS dan MERS itu juga karena coronavirus. Itu satu, dan dia itu ada di kelelawar. Yang kedua, dia melihat di kelelawar itu ada lebih dari 30 macam virus. Dan dia melihat bahwa orang-orang di Cina itu punya interaksi sangat lekat dengan kelelawar itu. Ada tradisi mengkonsumsi kelelawar, dan ketika dikonsumsi paling disukai mereka dibuat sop itu, dimasukkan kelelawar hidup-hidup ke dalam kuah sop itu. Nah, berdasarkan dua hal itulah maka Peng Xiao memperkirakan bakal meletuk itu, bakal muncul lagi wabah serupa SARS dan MERS. Tidak sampai 1 tahun kemudian, pada November-Desember betul-betul terjadi, dan terjadi di Wuhan, di tempat dia melakukan penelitian virus itu. Dan setelah itu ini menjadi wabah yang luar biasa, melintas benua dan samudra. Sekarang ini ada lebih dari 3 miliar manusia yang terpaksa atau dipaksa untuk stay at home dengan seluruh implikasinya. Implikasi yang paling nyata adalah implikasi kesehatan. Ada lebih dari 8 juta orang terinfeksi, hampir 500.000 orang meninggal dunia. Di Indonesia sudah hampir 50.000 terinfeksi. Kemudian sudah lebih dari 2.300 yang meninggal dunia. Kerugian global menurut ekonom dari IMF itu pada akhir April diperkirakan sekitar 9 triliun US dollar. Itu akhir April, sekarang sudah akhir Juni, jadi pasti lebih besar dari angka itu. Mungkin 2-3 kali lipatnya. Kalau 3 kali lipat berarti sekitar 27 triliun US dollar. Jikalau pandemi ini tidak bisa segera diakhiri, maka kemungkinan dunia ini akan menghadapi krisis yang belum pernah dialami oleh peradaban manusia di sepanjang sejarah. Memang dulu ada tahun 1918 itu disebut Spain influence, flu Spanyol. Ada 50 juta orang lebih yang meninggal dunia akibat pandemi itu, akibat wabah itu. Tapi itu hanya terjadi di kawasan Eropa atau sebagian Eropa. Tidak seperti sekarang ini di seluruh dunia. 215 negara tercatat terpapar oleh coronavirus ini. Jadi ini akan mengalami satu krisis, dan catat sekali lagi bahwa ini timbul ya karena sebagai fasad karena melanggar terhadap syariah. Jadi ketika orang melanggar, fasadnya itu ternyata tidak hanya kena di dirinya, ya, tidak hanya pada yang bersangkutan. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Masyarakat itu seperti orang naik bahtera, ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di atas. Kalau yang duduk di bawah mau ngambil air, dia harus naik ke atas. Lalu ada orang yang punya pikiran instan, dia lubangi saja tempat duduknya itu. Kata Nabi, kalau orang itu tidak dicegah, maka orang itu akan celaka dan celaka seluruh isi kapal. Mengapa? Karena air yang masuk ke dalamnya melalui lubang yang dia buat itu tidak hanya mengenangi dirinya, tapi mengenangi seluruh isi kapal. Dan itulah yang terjadi. Jadi wabah ini sudah bukan lagi personal lokal, tapi sudah menjadi wabah komunal, mondial, dan global. Itu baru dari satu pelanggaran terhadap ketentuan syariah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal makan dan permakanan saja
fasadnya, kerusakan sudah begini rupa. Bayangkan jika yang dilanggar itu bukan 1, tapi 2, 3, 4, 5. Dan sekarang ini nyata-nyata ada banyak sekali pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah. Baik itu menyangkut makanan, menyangkut minuman, pakaian, akhlak, muamalah, ekonomi, politik, sosial, budaya, macam-macam. Karena itu sudah bisa dipastikan bahwa pasti banyak sekali fasad yang timbul dan bahkan timbul menimpa manusia. Kenapa bisa terjadi begitu banyak pelanggaran? Karena memang tatanan yang sekarang ini menguasai dunia, ya, the ruling power, kekuasaan yang menguasai dunia saat ini itu adalah kekuasaan sekuler, baik itu liberal kapitalis maupun sosialis komunis. Kedua-duanya dia abai terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya juga akan menimbulkan fasad. Nah, fasad ini akan berdampak kepada 2. Yang pertama adalah berdampak kepada manusia, kepada mereka yang melakukan. Kemudian yang kedua juga berdampak kepada manusia secara keseluruhan. Berdampak kepada manusia keseluruhan, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Itu takutlah kamu kepada kerusakan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Itu kerusakan di bidang ekonomi sudah terjadi sekarang, ya. Selain akibat pandemi juga karena tatanan ekonomi yang kapitalistik, yang liberalistik, keuangan berbasis riba, ya. Kerusakan di bidang politik, ada kekuasaan yang menindas, yang eksploitatif. Lihatlah apa yang terjadi di Suriah, di Irak, di Palestina, di Rohingya, di Cina, di mana tempat. Ketidakadilan semakin menganga. Juga apa yang terjadi di Amerika baru lalu, diskriminasi, kerusakan sosial budaya. Belum lama tahun 2017-2018 Mahkamah Agung Amerika melalui voting 5-4 mensahkan same-sex marriage, pernikahan sejenis. Pada tahun 50-an publik Amerika itu masih menolak keras LGBT. Tapi mereka pasti tidak menduga bahwa tahun 2017-2018, 50, 60, 70 tahun kemudian mereka harus menemukan fakta, menjumpai fakta bahwa negaranya itu mensahkan pernikahan sejenis. Apa yang bisa didapat dari pernikahan sejenis? Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Bahkan di dunia hewan pun tidak ada gejala homoseksualitas, gejala lesbianisme. Di mana tempat kalau ada ayam jantan ngejar ayam jantan itu mau kelahi. Tidak pernah kita jumpai ayam jantan ngejar ayam jantan itu mau kawin, tidak pernah. Kalau dia mau kawin, dia tidak pernah keliru, dia pasti kejar yang betina. Anjing, seanjingnya anjing, anjing paling anjing, seanjingnya anjing, anjing yang paling buruk itu tidak pernah ada anjing lesbian atau homoseksual. Tidak pernah. Tapi ini hari kita menyaksikan bahwa manusia itu derajatnya bisa lebih rendah dari hewan, bahkan lebih rendah dari hewan yang paling kotor sekalipun. Anjing itu kan memang dari dulu itu dijadikan sebagai prototipe dan faktanya memang begitu, sebagai hewan yang kotor. Orang tidak marah kalau dikatakan burung dara kamu gitu atau burung merak kamu, tapi kalau dikatakan anjing kamu marah. Dan Al-Quran menyebut begitu kan, ulaika kalqab, mereka itu seperti anjing. Nah, jamaah sekalian, para alim ulama, nah kita melihat bahwa inilah bukti-bukti sangat nyata kegagalan, kebobrokan, dan kebiadaban sistem sekuler, kapitalisme, demokrasi, nasionalisme, dan komunisme itu. Sudah sangat nyata. Ya. Pertanyaannya bagi kita umat Islam itu, apakah kita akan membiarkan
semua kerusakan itu terus terjadi. Tentu kita sebagai manusia yang normal akan mengatakan tidak. Ini tidak boleh diteruskan. Kenapa? Karena kalau diteruskan dia akan bukan hanya mencelakakan kita umat Islam yang ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya. Kita bukan hanya kita di negeri ini, tapi juga kita umat Islam itu ada di banyak tempat. Tapi juga akan mencelakakan umat manusia secara keseluruhan. Karena itu sistem bobrok ini, tatanan yang bobrok ini harus dihentikan. Diganti dengan apa? Diganti dengan sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang akan membawa rahmat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah risalah Islam, risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Risalah Islam itu risalah untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Jadi kita ini punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar untuk menghadirkan tatanan yang akan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Membawa rahmat. Rahmat itu oleh para ulama disebut sebagai jalbul masalih wa darul mafasid. Meraih atau mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan-kerusakan. Kerusakan-kerusakan sudah sangat nyata. Kurang apa lagi? Ekonomi, eksploitasi, menganga kaya miskin, ya, di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi, di bidang politik segala sudah sangat. Nah, mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Nah, hadirin sekalian, cuma kita mesti menyadari bahwa usaha itu tidak mudah dilakukan. Semestinya mudah, tapi tidak mudah. Kenapa? Karena sistem yang sebenarnya buruk itu meskipun buruk itu ada pendukungnya. Memang manusia itu aneh, karena itu tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu doluman jahula. Dolimnya dolim, jahilnya jahil itu jahul. Bodohnya bodoh, karena sudah rusak didukung juga. Adalah Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, itu mewanti-wanti pemerintah Amerika. Selain harus segera mencari jalan untuk mengatasi pandemi ini, juga harus melindungi prinsip-prinsip sistem liberal global. Itu Henry Kissinger. Mengapa kata dia? Sekarang ini dia lihat itu ada gelombang penolakan publik terhadap sistem kapitalis ini di berbagai tempat. Mengapa? Karena kata dia, dalam semua kebijakan penyelamatan krisis itu selalu berakhir yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kata dia, jika gagal mengatasi kritis dan membangun masa depan yang baik menurut dia, yaitu di bawah sistem liberal global itu akan membuat dunia ini berkobar. Itu akan terjadi perubahan besar, dan itulah yang dia sampaikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh pandemi ini mungkin bersifat sementara, kerusakan ekonomi, tetapi kekacauan politik dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini bisa berlanjut beberapa generasi. Soal kemungkinan jadi itu yang diingatkan oleh Henry Kissinger gitu. Jadi mereka menyadari bahwa ini bisa ambruk ini. Dan itu diperkuat oleh Ibn Khaldun. Ini bapak dikenal sebagai bapak sosiolog dunia, dalam masterpiece-nya buku Mukadimah menyebut ada 5 faktor yang bisa menjadi pangkal runtuhnya peradaban. Nah, yang kelima itu disebutkan di sini ketika terjadi bencana besar atau peperangan. Sekarang tidak ada peperangan, ya, tidak ada gedung yang runtuh, tidak ada jembatan yang ambruk, tidak ada, semua infrastruktur transportasi, komunikasi utuh, tidak ada yang rusak. Tapi ini ada bencana besar, bencana apa? Bencana pandemi tadi itu. Nah, jadi kata Ibn Khaldun bisa terjadi
akibat bencana itu perubahan besar atau keruntuhan peradaban dunia. Nah, pertanyaan buat kita adalah seberapa peluang kita untuk bisa menggantikan itu, menghentikan peradaban yang sekularistik, materialistik yang merusak ini menjadi peradaban Islam. Soal peluang ini sebenarnya juga sudah diperkirakan oleh NIC, National Intelligence Council, yang menulis The Future Global Mapping pada tahun 2004. Saya kira kita semua sudah tahu ada 4 kemungkinan dunia tetap di bawah Pax Americana, dan ini berusaha mereka jaga seperti yang disarankan oleh Henry Kissinger. Kemudian yang kedua di bawah Davos Wood, di situ kekuatan intinya adalah Cina dan India. Dan ini sangat mungkin juga, terutama Cina. Cina ini sekarang menjadi raksasa dari sisi likuiditas, cadangan devisanya sangat besar, lebih dari 3.000 miliar US dollar. Sementara Amerika itu hutang totalnya itu sudah lebih dari 760.000 triliun rupiah. Utang federalnya itu lebih dari 26 triliun US dollar. Jadi besar sekali. Sementara Cina itu secara ekonomi justru sedang sangat kuat. Dia raksasa dari sisi demografi, penduduknya lebih dari 1,3 miliar. Kemudian raksasa juga dari segi produksi, membanjiri dunia, ya, di mana tempat, ya, termasuk di Indonesia. Bahkan di Tanah Suci pun produksi Cina itu juga menjadi barang-barang yang membanjiri pasar-pasar di sana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dikuasai oleh Orwellian, cycle of fear, dan yang keempat kata NIC, berdirinya khilafah pada 2020. Kapan 2020? Tahun ini. Saya kira kita semua, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang memperkirakan tahun 2020 ini bakal ada pandemi yang begitu dahsyatnya ini. Tidak ada yang memperkirakan. Nah, apakah pandemi ini awal dari keruntuhan peradaban material tadi dan kebangkitan Islam sebagaimana yang disebut oleh NIC? Allah alam. Sangat ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh kekuatan aktual sekarang, Pax Americana, ya, sejauh mana mereka bisa bertahan dengan situasi ini, dan yang kedua oleh umat Islam. Jadi kalaulah umpamanya ibarat orang lari maraton itu, lawan-lawan kita itu ambruk, ya, pingsan pada meter ke lari sprinter lah ya, 100 meter itu pada meter ke 50 atau 75, ya, belum tentu kita juara kalau kita tidak bisa juga mencapai finish. Artinya kita harus memiliki kekuatan fisik. Karena itu penting sekali menjaga jangan sampai umat Islam itu kena pandemi ini. Physical distancing, masker, cuci tangan, segala macam itu secara rasional itu bagian dari ikhtiar. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kalau engkau menjumpai wabah itu, larilah kamu kama tafiru minal asad. Sebagaimana engkau lari dari singa, dari macan gitu, ya. Jadi kesehatan, kemudian kekuatan ekonomi, ya, kekuatan mental spiritual. Nah, di situ saya kira umat Islam paling unggul karena ada pengertian mengenai musibah, ikhlas, ridho, sabar, dan yang keempat adalah kekuatan pemikiran, akidah, ideologi itu. Nah, sampai di situ kemudian kita berjumpa dengan RUU HIP yang justru akan merusak itu semua. Nah, karena itulah hadirin jamaah sekalian, para alim ulama, penting bagi kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk membawa umat ini menemukan kesadarannya. Ya, peluangnya sangat besar, jangan sampai peluang itu hadir sementara kita belum siap itu, ya. Kita ini harus bersiap dalam seluruh keadaan, ya, karena kita punya tanggung jawab bukan hanya untuk kebaikan diri kita, tapi juga kebaikan dunia ini. Agar dunia ini bisa dibawa ke arah yang baik, ke arah rahmatan lil alamin, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu, di mana para sejarawan menyebut the golden age, abad keemasan dunia, 700 tahun. Di mana Islam memimpin, yang lainnya dipimpin. Bukan seperti sekarang ini, Islam dipimpin, yang lainnya memimpin. Yang terjadi kerusakan. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, sikap istiqomah untuk menetapi jalan perjuangan ini hingga
akhir didapat kemenangan atau kita menemui ajalnya insya Allah hingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.